Kadang yang bikin rusak dari relasi itu bukan tentang kalian menjadi diri sendiri atau bukan tentang kejujuran kalian, tapi yang bikin rusak itu adalah hai semuanya, selamat datang di Stella Vitalk. Seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk ngobrol tentang diri kalian, untuk mengajak kalian untuk jujur kepada diri kalian, dan buat kalian untuk mengenal apakah kalian termasuk jiwa sensitif. Di sini kita akan ngobrolnya lebih santai dan kalian gak usah terburu-buru, kita pelan-pelan aja ya. Di episode sebelumnya kita udah ngobrolin tentang relasi, kita masuk ke relasi yang baru tapi bisa lebih jujur. Dan sekarang aku ingin mengajak kalian untuk ngobrolin tentang pada saat kalian udah masuk ke relasi itu, apakah kalian yang membuat relasi itu rusak lagi, ataukah sebenarnya kalian lebih banyak menahan diri di relasi tersebut. Kenapa aku mengangkat topik ini untuk di episode kali ini? Karena sebenarnya banyak di antara kalian, termasuk aku juga, yang dimana pada saat udah masuk ke relasi yang baru, itu jadi kayak banyak menahan diri. Karena apa? Karena kayak takut lebay, takut kayak merusak lagi hubungan itu, nanti kalian susah lagi masuk ke hubungan yang lain, atau kalian jadi banyak terlalu menahan, sampai akhirnya jadi susah untuk masuk ke relasi yang baru. Dan itu artinya kalian udah menahan diri kalian sampai kalian nggak bisa jadi diri kalian sendiri, yang dimana kita juga udah susah-susah untuk ke fase ini. Tapi pada saat masuk ke hubungan yang baru atau pada saat masuk ke relasi yang baru, itu menjadi PR baru buat kita. Jadi sebenarnya di fase ini itu pada saat kita udah masuk ke relasi baru, itu banyak orang yang jadi kayak gini, sebenarnya aku udah mulai capek nih sama hubungan ini, aku udah mulai ngerasa gak nyaman, atau aku kayak baru masuk bentar nih sama hubungan ini, jadi aku pengen ngambil aman, pengen ngambil bertahan, tapi kayak ngerasa kok kayaknya akan ada yang aneh nih. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan seperti biasa, kita dengarkan dulu cerita dari Kiera, yang dimana mungkin dia pernah mengalami fase ini. Hai semuanya, balik lagi sama aku. Nah, setelah ngedengar penjelasannya Kak Lavi tadi, aku tuh jadi keinget satu cerita aku. Jadi waktu itu aku tuh udah mencoba untuk masuk ke hubungan yang baru, ke relationship pertemanan yang baru, di ruang lingkup yang baru. Tapi aku tuh jadi ngerasa kayak, wah ini kayak bukan aku ya. Aku tuh ngerasa kayak hal ini tuh aku lakuin karena biar nggak keulang lagi kayak kemarin, biar kayak hubungan pertemanan ini tuh nggak kayak kemarin lagi. Jadi aku nggak harus set boundary segala macam. Tapi karena aku ngerasa kayak gitu, aku tuh jadi ngerasa ini tuh bukan aku jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa kalau misalnya dia kayak gini, jadi kayak people pleaser. Nah, coba kira-kira menurut Kak Lavi polanya seperti apa ya? Nah, gimana ceritanya Kiara? Ada yang relate nggak sama cerita itu? Atau mungkin kalian lagi di fase seperti itu? Di sini aku mau menyampaikan bahwa yang Kiera ceritakan itu mungkin sebenarnya kita sering alami, dan sebenarnya itu bukan sebuah kesalahan, yang dimana memang semua orang itu pada saat berhubungan atau pada saat membuka relasi pasti ada di fase tersebut. Jadi kalian gak usah cepet-cepet menjudge diri kalian ya. Cuman di sini aku mau menyampaikan lagi, ada pola sebenarnya yang terjadi di pattern perhubungan itu. Nah, pola yang jadi muncul pada saat fase tersebut itu adalah pola yang terbiasa hidup dengan aku ini harus menyenangkan orang lain, aku ini harus bertahan demi hubungan bersama orang lain, aku ini terbiasa menahan, atau aku ini terbiasa mengalah untuk orang lain. Itu biasanya pola-pola orang-orang yang dimana kalian dari dulu itu selalu peduli sama orang lain tapi nggak pernah peduli sama diri kalian. Tapi ini bukan sebuah kesalahan, karena ini adalah momen dimana kalian itu harus upgrade pola kalian biar kalian tidak merasakan hal yang sama. Nah, pola-pola seperti ini itu tuh sering banget aku temui di beberapa orang-orang yang rata-rata biasanya itu tuh adalah orang-orang yang beranjak dari remaja menuju dewasa, atau bahkan dari dewasa menuju ke tua. Kenapa kayak gitu? Karena mereka terlalu banyak menyimpan pola yang lama, sehingga mereka tidak terbiasa untuk mendengarkan apa kata jiwanya mereka. Nah, untuk orang-orang yang berjiwa sensitif, apalagi kalian misalnya sudah jiwa sensitif tapi kalian selama ini nggak sadar tentang jiwa kalian,
kalian itu akan lebih susah pada saat menghadapi sebuah relasi. Pada saat awal kalian masuk ke sebuah relasi, itu godaannya lebih berat. Kenapa kayak gitu? Karena kalian itu terbiasa dengan sistem yang di luar. Tapi dalamnya kalian itu udah muncul, dalamnya kalian itu tidak pernah meninggalkan kalian sampai akhirnya bentrok tuh. Biasanya orang-orang yang berjiwa sensitif pada saat masuk di fase ini, kalian itu akan sangat merasakan sulit berhubungan sampai akhirnya kalian banyak yang menarik diri. Sebenarnya kalian menarik diri bukan karena kalian introvert, tapi karena kalian bingung harus mendengarkan jiwa kalian yang sensitif yang ngasih sinyal-sinyal atau kode-kode kah? Ataukah kalian harus mendengarkan pola-pola yang muncul dari pikiran kalian, bahkan dari tubuh kalian? Itu yang akhirnya bikin kalian jadi bingung, dan kalian sebenarnya menarik diri atau kalian menjadi introvert itu tuh kayak salah satu cara kalian untuk jeda. Tapi sayangnya, karena kalian tidak menyadari pola kalian seperti itu, kalian tidak menyadari pola kehidupan kalian seperti itu akhirnya bikin kalian bukan jadi jeda, tapi bikin kalian jadi melarikan diri. Di sini kalian ada yang ngerasain kayak gitu nggak? Buat kalian yang para jiwa sensitif, kalian suka ngerasain kayak gitu nggak? Dan itu jadi kayak konflik nggak antara kalian sama pihak lain atau kalian dengan diri kalian sendiri? Coba kalau kalian memang ada yang ngerasain kayak gitu, kalian tulis di komentar. Biar apa? Biar kita sama-sama tahu bahwa kita itu nggak pernah sendiri. Nah, kalau kalian memang senang seperti ini, kalian senang pembahasan ini, aku mau mengajak kalian mengeksplor hidup kalian lebih dalam lagi. Kalian bisa menggunakan tools yang udah disiapkan di ruang Lavi, atau kalian ingin mengetahui lebih simple, itu kalian bisa ke Selfie Life. Dan tenang aja, ini bukan akhir dari cerita kita, karena di episode selanjutnya aku ingin mengajak kalian untuk ngobrol tentang bagaimana mengenali pola red flag tapi bukan jadi overthinking. Mungkin itu yang sebenarnya kalian alami selama ini. Nah, sebelum aku menyampaikan pesan di episode kali ini, aku ingin mengajak kalian menonton keseruan di balik layar pembuatan video ini. Tes suara. Ya, pas tes suara dia nggak ada suaranya. Oke. Mana? Ya udah. Udah nyala ini? Udah. Ya udah. Mending yang ini apa yang tadi? Oke, beres kira. Hai semuanya. Nah, tadi habis dengar penjelasannya Kak Lavi, menurut kalian penjelasannya Kak Lavi gimana nih? Seru gak? Dan aku mau cerita lagi. Jadi, udah dimatiin gak? Takut ngerusak hubungannya gitu loh. Jadi kayak, bener gak sih Kak? Kok aku pusing sih ngejelasinnya? Sabar. Hai semuanya, balik lagi sama aku. Jadi, oke, ulang. Oke. Nah, di sini aku mau mengajak kalian untuk kalau kalian mau apa? Nggak apa-apa, udah seperti biasa kan? Iya, makanya. Apa? Aku jadi lupa kan? Oh, gimana behind the scenes? Gimana keseruan dari kita pembuatan video ini? Iya, tentang memberi ruang. Kamu tidak terlalu banyak hanya karena kamu punya kebutuhan. Kata. Gimana sih pesannya, kayak susah? Kenapa? Oh, panas. Ntar dulu. Aku ingin mengajak kalian untuk mengenal diri kalian dan ngobrol bareng-bareng di episode selanjutnya. Salah kan, di episode selanjutnya? Episode, iya. Aku ingin mengajak kalian untuk kita sama-sama ngobrol dan mengenal diri kalian itu dengan cara, kok ngaco ngomongnya? Gimana sih? Episode selanjutnya. Oh ya, panas. Bentar. Nah, itulah biar apa? Biar nanti kalau aku lagi ngoceh, kalian bisa dapat notifikasi dan kita akan ngobrol dan mengenal diri kalian. Biar apa? Biar kita bisa ngobrol bersama dan kita akan lebih mengenal diri kalian lagi. Diri kita, berarti kan? Biar apa? Biar kalian bisa ngobrol bareng-bareng dan bisa lebih mengenal diri kita lebih jujur, sehingga di tahun 2026
Aduh, diri kalian ya. Nah, biar apa? Biar kalian bisa mengenal diri kalian bareng. Biar apa? Biar kalian bisa mengenal diri kalian lebih dalam lagi. Iya, gimana behind the scene dari video ini? Dan sekarang aku ingin menyampaikan sebuah pesan yang mungkin pesan ini dibutuhkan kalian atau ini adalah jawaban dari yang selama ini kalian cari. Penyampaian pesan ini kita pelan-pelan aja, kita santai aja, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, dan kita tenang bersama-sama. Pesan kali ini yang ingin aku sampaikan kepada kalian adalah jujur bukan tentang menjadi keras. Ia tentang memberi ruang pada diri sendiri untuk bernafas tanpa rasa bersalah. Kamu tidak terlalu banyak hanya karena kamu punya kebutuhan. Yang terlalu banyak adalah tuntutan untuk selalu diam demi harmoni. Dan mungkin kedewasaan sejati dimulai saat kamu berani berkata jujur, pelan, tenang, dan tetap utuh menjadi dirimu sendiri. Itulah pesan yang aku sampaikan dan informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa membuat kalian mengenal diri kalian yang lebih dalam lagi dan kalian bisa lebih jujur tentang diri kalian. Dan buat kalian semua yang tertarik pembahasan seperti ini dan ingin ngobrol bareng-bareng, kalian bisa subscribe Stella Vito dan jangan lupa nyalakan lonceng. Nah, biar apa? Biar kita bisa ngobrol bareng-bareng dan kalian bisa mengenal diri kalian lebih dalam lagi sehingga kita akan menjadi versi kita terbaru di tahun 2026. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan kalian tungguin kita di episode selanjutnya. Bye-bye!